Malam itu langit tampak lebih pekat dari biasanya. Angin menderu, membawa suara lirih yang terdengar seperti tangisan dari lorong panjang rumah kos tua itu. Tiap jendela berdentam pelan diterpa angin malam yang dingin dan lembab. Di dalam kamar nomor 4, Desi tak bisa memejamkan mata. Sejak Maya menghilang, suasana rumah kos semakin berat dan sunyi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki melintasi koridor lantai atas, padahal hanya ia yang tinggal di lantai 2. Desi mencoba membujuk dirinya bahwa itu hanya suara tikus atau angin. Tapi tiap malam suara itu makin jelas, langkah kaki berat, menyeret seperti milik seseorang yang terbungkus kain. Pukul 3 dini hari, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini disertai dengan suara lembut, hitungan. 1, 2, 3. Desi terbangun dengan napas terengah. Ia menatap jam dinding. Jarumnya menunjuk tepat ke angka 3. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menghantam dadanya. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu perlahan. Lorong di depan kamar gelap dan sunyi. Hanya cahaya remang dari lampu tangga yang berkedip tak stabil. Suara hitungan itu kembali terdengar. 4, 5, diikuti suara langkah kain terseret yang datang dari arah tangga. Desi mendekatkan tubuhnya ke dinding, mencoba mengintip dari balik pintu. Dari arah tangga, muncul sesosok makhluk berbungkus kain kafan, wajahnya hancur, matanya hitam dan kosong. Makhluk itu berjalan dengan kepala miring dan suara hitungan yang terus dilanjutkan. 6, 7, dan saat angka ke-7 diucapkan, ia berhenti tepat di depan pintu kamar Desi. Desi membeku, makhluk itu menengok perlahan ke arah pintu. Meskipun terbungkus kain, matanya terlihat jelas. Kosong, mati, tapi menyimpan dendam yang tak terbendung. Tiba-tiba, semua lampu padam. Suara hitungan berhenti. Hanya terdengar suara napas berat dari balik pintu. Desi mundur perlahan, menutup pintu dengan tangan gemetar, dan menguncinya. Saat ia mundur, sesuatu menempel di punggungnya. Saat menoleh, ia melihat dinding kamarnya penuh dengan noda tangan merah. Seolah seseorang baru saja menyentuhnya dengan jari yang basah oleh darah. Ia berbalik dan melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Sosok itu menggantung di udara, wajahnya tidak jelas, tapi mulutnya bergerak. 7 langkah lagi, dan pintu akan terbuka, bisikan itu seperti masuk langsung ke dalam telinganya. Lalu sosok itu lenyap. Esok paginya, Desi menceritakan apa yang ia lihat kepada Pak Husni, penjaga kos. Tapi pria tua itu hanya diam dan menunduk. Kamar itu sudah diperingatkan jangan dihuni, katanya pelan. Desi memaksa jawaban. Pak Husni akhirnya menyerah dan membawa Desi ke ruang belakang, tempat arsip lama rumah kos disimpan. Di sana, ia menunjukkan catatan penghuni. Setiap 7 tahun, akan ada 7 langkah, dan 1 pintu terbuka, katanya. Dan setiap orang yang berada di jalurnya akan ditandai. Desi menemukan foto-foto lama, wajah-wajah para penghuni sebelumnya. Semuanya menghilang secara misterius. Dan foto terakhir, adalah foto Maya. Malam berikutnya, Desi bertekad menyelidiki asal mula lorong yang selalu terdengar suara langkah itu. Ia menunggu pukul 3 pagi, membawa senter dan membuka pintu kamar. Langkah itu kembali terdengar. 1, 2, kali ini, Desi mengikuti suara itu pelan. Ia menghitung bersama suara itu, melewati lorong yang makin lama makin gelap. 3, 4, dinding lorong kini penuh goresan. Seperti cakaran tangan manusia, catnya mengelupas, dan udara semakin lembab, berbau busuk seperti daging membusuk. 5, di depannya, muncul pintu kayu tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Berkarat, dengan simbol aneh di permukaannya. 6, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Saat ia ingin membukanya, terdengar suara dari belakang, jeritan Maya. Desi menoleh, tapi lorong di belakangnya sudah tidak ada. Ia kini berada dalam lorong sempit berdinding bata lembab. Suaranya menggema tanpa arah. 7, pintu terbuka sendiri. Di dalamnya hanya kegelapan. Tapi dari dalam terdengar suara rintihan, isakan,
dan kadang tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk meremang. Desi melangkah masuk. Tiba-tiba pintu tertutup keras di belakangnya. Ia terperangkap. Udara dingin menusuk tulangnya. Ia hanya bisa melangkah lebih dalam. Ruangan itu ternyata sangat luas. Dipenuhi oleh jemuran gantung berisi kain kafan. Beberapa masih meneteskan darah. Di bawahnya ada tubuh-tubuh tergantung dalam posisi membungkuk. Di tengah ruangan, ada satu kain kafan yang tergantung sendiri. Desi mendekat dan melihat, itu adalah dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menjerit, tapi suara itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Tubuhnya seperti beku. Ia mencoba kabur, tapi ruangan itu terus berubah bentuk. Temboknya kini dipenuhi wajah-wajah para penghuni lama. Mereka membuka mata dan menatap Desi bersamaan. Langkahmu sudah cukup, kini kamu yang akan dijemput. Dari lantai, muncul tangan-tangan kurus pucat, mencengkeram kakinya. Ia berusaha melawan, menendang, tapi tangan-tangan itu makin banyak. Lalu, dari atas, turun pocong-pocong dari jemuran. Mereka berputar di udara, mengitari Desi, menari seperti ritual kematian. Salah satu pocong membuka kain wajahnya. Itu Maya, wajahnya penuh luka, tapi masih mengenali Desi. Kau harus menggantikan aku, bisiknya. Desi menangis, memohon ampun, tapi semua wajah di sekelilingnya menatap dingin. 7 langkah, 7 malam, 1 korban. Tubuh Desi perlahan ditarik ke tengah ruangan. Kain kafan yang tergantung tadi kini terbuka. Ruang dalamnya kosong, menunggunya. Tubuh Desi masuk perlahan, seperti tersedot. Jeritannya memenuhi ruang itu, namun tak seorang pun mendengar. Pukul 3:07. Di luar kamar nomor 4, lorong kembali sunyi. Jemuran di belakang kos bergoyang pelan diterpa angin. Satu kain kafan baru tergantung. Keesokan harinya, penghuni lain menemukan kamar Desi kosong. Barang-barangnya masih utuh, tapi di lantai ditemukan 7 tapak kaki berdarah. Pak Husni hanya menghela napas saat melihatnya. Ia menuliskan satu nama lagi di buku penghuni, Desi, tidak kembali. Dan saat malam tiba, suara langkah kaki itu kembali terdengar. 1, 2, menunggu korban berikutnya, di lorong yang hanya muncul untuk mereka yang telah ditandai. Di rumah kos itu, lorong bukan sekadar tempat berpijak. Ia adalah jalan kematian, ritual yang terus berulang tanpa henti. Dan jemuran itu bukan tempat mengeringkan kain, tapi menampung sisa-sisa mereka yang tak kembali. Tiap malam, angin membawa bisikan. Nama-nama yang hilang, terucap dalam nada sedih dan penuh dendam. Mereka semua menunggu. Tak ada yang bisa keluar dari lingkaran 7 langkah. Bahkan setelah mati, mereka tetap berdiri dalam barisan kain kafan. Di dalam mimpi para penghuni baru, selalu muncul satu pesan, jangan pernah melangkah 7 kali ke arah pintu itu. Tapi siapa yang percaya mimpi, ketika semuanya tampak seperti kebetulan belaka? Rumah kos itu kini seolah tenang kembali. Tapi malam selalu menyimpan kengerian yang tak pernah tidur. Dan saat malam ke-7 tiba, suara itu akan memanggil satu nama lagi. Hitungan dimulai dari 1, tidak pernah berhenti, tidak pernah lupa. Dan ketika hitungan sampai ke-7, pintu kematian kembali terbuka. Malam itu, hujan mengguyur deras kota tua, membasahi atap-atap rumah tua yang sudah nyaris roboh. Di dalam kamar kos tua yang lembab, Desi terjaga dari tidurnya oleh suara langkah kaki. Bukan langkah manusia biasa, melainkan suara berat, menyeret, seperti kain basah yang ditarik di atas lantai kayu tua. Ia membuka matanya perlahan. Lampu kamar sudah padam. Hanya cahaya kilat dari jendela yang sesekali memperlihatkan bayangan samar di balik tirai tipis. Tok, 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 suara ketukan pelan datang dari pintu depan. Tapi kali ini bukan seperti ketukan biasa. Suaranya berat, teredam, seolah yang mengetuk bukan tangan, melainkan kepala atau benda tumpul. Desi duduk, tubuhnya gemetar. Sejak kejadian di ruang bawah tanah, ia tahu bahwa rumah kos ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia menyalakan senter dari ponselnya.
Cahaya kecil itu menggigil di tangannya. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati pintu. Suara ketukan telah berhenti. Namun di bawah celah pintu, kini terlihat genangan air, bercampur dengan darah. Setetes, lalu 2 tetes, lalu mengalir deras. Desi menahan napas. "Apa itu darah?" bisiknya. Ia ingin mundur, namun tubuhnya seperti terpaku. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara bisikan. Pelan, rapat, seperti suara dari tenggorokan yang sudah busuk. "Langkahkan kakimu 7 kali, dan lihat siapa yang menunggumu." Desi mundur, menjauh dari pintu. Namun lantai di belakangnya tiba-tiba terbuka. Seperti papan-papan kayu sengaja disingkirkan oleh tangan tak terlihat. Di bawah sana, ada tangga menuju ruang gelap. Dengan panik, Desi mencoba menutup lubang itu, tapi sepasang tangan membusuk tiba-tiba menyembul dari lubang dan menarik kakinya ke bawah. Ia menjerit, tubuhnya terjatuh ke dalam lorong gelap. Tangga yang panjang itu seakan tidak berujung. Ia terhempas ke dasar yang dingin dan becek. Sekelilingnya adalah lorong sempit, dinding bata yang basah, atapnya rendah, dan hanya diterangi cahaya merah samar dari sumber tak terlihat. Di dinding lorong, terukir angka-angka Romawi. I, 2, 3, 4, V, 7. Setiap langkah yang Desi ambil, angka itu bersinar merah. Langkah ketujuh, langkah terakhir, bisik suara itu lagi, kini terdengar dari segala arah. Di langkah pertama, Desi melihat bayangan seorang wanita tergantung di pojok lorong. Rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya berayun perlahan, dengan tali yang berasal dari kain kafan. Di langkah kedua, lorong menjadi lebih sempit, dan suara lolongan terdengar, bukan dari hewan, tapi dari manusia yang menjerit kesakitan. Langkah ketiga membuat kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya ingin menelannya. Tangan-tangan mayat muncul dari lantai, berusaha menariknya turun. Langkah keempat, Desi melihat dirinya sendiri, dalam cermin tua yang terpasang di dinding. Tapi pantulan itu tersenyum sinis, dengan mata hitam dan wajah pucat membiru. Langkah kelima, udara menjadi sangat dingin. Kabut muncul dari lantai, menutupi pandangannya. Ia mendengar seseorang berbisik tepat di telinganya, "Jangan lanjutkan, atau kau akan menjadi kami." Langkah keenam, lorong kini dipenuhi kain kafan yang tergantung di langit-langit. Setiap kafan bergerak perlahan, seakan di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Langkah ketujuh, Desi berhenti. Di ujung lorong, ada sebuah pintu besi tua. Di depannya berdiri 7 pocong, masing-masing dengan wajah berbeda-beda, satu menangis, satu tertawa, satu marah, satu hampa, satu memelas, satu penuh luka, dan yang terakhir, menatap Desi dengan matanya sendiri. "Kami adalah bagian dari jiwamu," kata ketujuh pocong itu bersamaan. "Langkahkan kakimu, dan kau akan jadi bagian dari rumah ini." Desi menahan air mata. Ia tahu, kalau ia melangkah masuk, semuanya akan berakhir. Tapi jika ia mundur, lorong akan menelan dirinya hidup-hidup. "Kau tak bisa kembali, Desi," suara itu muncul lagi. Kali ini, ia mengenali suara itu. Itu suara Maya, temannya yang hilang. "Maya, kau masih hidup?" Desi bertanya, namun suaranya nyaris tak terdengar. Salah satu pocong itu membuka ikat kafannya perlahan, dan wajah Maya muncul dari dalamnya, penuh luka, dengan mata yang sudah tak utuh. "Aku masih hidup, di tempat ini. Tapi jiwaku, sudah dipenjara." Maya mengulurkan tangan padanya. Desi menolak. "Tidak, aku harus keluar dari sini." Tiba-tiba seluruh lorong berguncang. Tembok mulai runtuh. Pocong-pocong menjerit serentak, menciptakan suara yang menusuk telinga. Dari balik pintu besi, cahaya terang muncul. Namun bukan cahaya surga, melainkan nyala api yang berkobar, seperti pintu menuju neraka. Desi berlari ke belakang, tapi lorong mulai menutup. Batu bata muncul dari udara, menutup jalannya kembali. Ia terpojok. Pocong-pocong itu kini mendekat. Maya masih menatapnya dari dalam kafan, air mata darah menetes dari matanya. "Kalau aku tak bisa keluar, setidaknya kau harus tetap hidup," kata Maya.
Maya mendorong Desi dengan keras ke arah sisi lorong yang masih terbuka. Tepat saat batu bata terakhir hendak menutup celah, Desi terlempar keluar. Ia jatuh ke lantai kayu di ruang tamu rumah kosnya. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Lorong di belakangnya sudah tak ada. Rumah sunyi. Hujan masih turun di luar. Tidak ada tanda-tanda pocong. Tidak ada lorong. Hanya kesunyian yang mencekam. Namun tangan Desi berdarah. Di telapak tangannya, ada ukiran angka 7 yang terbakar masuk ke kulitnya. Ia menatap tangannya, lalu menangis. Maya, aku janji, aku akan kembali dan membebaskanmu. Ia menyalakan ponselnya, merekam apa yang barusan terjadi. Kalau aku hilang, siapapun yang menemukan ini, jangan pernah masuk ke rumah kos ini. Di luar, terdengar suara langkah kaki, menyeret, menuju tangga. Desi membeku. Ia tahu, mereka belum selesai. Ia mematikan ponsel, meraih tasnya, dan mencoba melarikan diri dari rumah itu. Tapi pintu depan terkunci, jendela terkunci. Dari cermin di ruang tamu, Desi melihat dirinya, namun wajahnya sudah berubah. Mata gelap, senyum mengerikan. Bukan, ini bukan aku. Desi meraba wajahnya, panik. Terdengar suara tawa, bukan dari mulutnya, tapi dari cermin. Pocong-pocong muncul di belakang pantulan cermin. Satu persatu, mendekat. Ia menutup mata. Tolong, siapapun, tolong aku. Ketika membuka mata, ia sudah kembali berdiri di lorong tadi. Angka 1 menyala di bawah kakinya. Tidak, bisik Desi. Aku sudah melangkah, 1 langkah lagi. Dan semuanya gelap. Malam telah larut, namun langit masih diselimuti awan kelabu yang terus menumpahkan hujan deras. Petir menyambar sesekali, memperlihatkan siluet rumah kos tua itu seperti monster yang menganga. Desi terbangun di tempat yang tak dikenalnya. Lantai dingin, dinding lembab, dan suara tetesan air yang berulang, itu satu-satunya yang ia dengar. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya, namun hanya ingatan samar lorong berdarah dan suara Maya yang tertinggal. Ia berdiri perlahan. Dinding di sekitarnya kini dipenuhi cermin besar dari lantai ke langit-langit. Semuanya kusam namun masih bisa memantulkan bayangannya. Tapi bayangan itu tidak bergerak bersamaan. Apa ini tempatnya? Desi bergumam. Ia melangkah perlahan, mendekati salah satu cermin. Bayangannya menatapnya, tetapi dengan senyum aneh dan kepala yang sedikit miring. Ia mundur. Bayangannya tetap berdiri di tempatnya, tak mengikuti gerakannya. Ini bukan cermin biasa, pikirnya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia menyadari bahwa tempat ini bukan dunia nyata. Ini semacam ruang perantara, mungkin juga penjara jiwa. Cermin-cermin itu mulai bergetar. Dari dalamnya muncul kabut hitam yang perlahan melayang dan mengelilingi Desi. Kabut itu berbisik, "Satu dari kami harus menggantikanmu, agar kau bisa keluar." Suaranya menggema, seperti berasal dari ratusan mulut dalam waktu bersamaan. Tiba-tiba dari cermin sebelah kanan, muncul sosok Desi yang lain. Sama persis, namun dengan wajah pucat dan senyum menyeringai tajam. "Aku adalah kau, yang telah menyerah," katanya. "Dan kini giliranku mengambil alih." Sosok itu melompat keluar dari cermin dan menyerang Desi. Mereka bergulat di lantai dingin, hingga Desi bisa menendangnya kembali masuk ke dalam kaca. Cermin itu retak, darah menetes dari permukaannya. Bayangan Desi yang lain menghilang, namun cermin lainnya mulai memunculkan sosok-sosok baru. Sosok Maya, kini dalam bentuk pocong, muncul dari cermin ketiga. Ia menangis dan memohon, "Desi, tolong aku. Jangan tinggalkan aku di sini." Desi mencoba menyentuh permukaan cermin, tapi tangannya justru menembus kaca dan menyentuh sesuatu yang dingin dan berlendir. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Darah menetes dari jari-jarinya. Dari balik cermin, tangan-tangan pocong meraih, berusaha menariknya masuk. Ini ruang antara kematian dan kesadaran, terdengar suara tua dari sudut ruangan. Di sana berdiri seorang wanita tua dengan wajah penuh luka, mengenakan mukena yang sudah robek dan berlumur darah. "Siapa kau?" tanya Desi dengan suara serak.
Aku penjaga cermin-cermin ini. Mereka yang telah kehilangan diri, akan menjadi bayangan selama-lamanya. Wanita tua itu mendekat. Mata kirinya sudah tidak ada, dan dari rongga itu meneteskan darah hitam. Namun suaranya tenang. Kalau kau ingin keluar, kau harus memilih satu bayangan untuk menggantikan tempatmu di sini. Jika tidak, kau akan terjebak selamanya. Desi gemetar. Aku tidak bisa memilih. Semua bayangan itu bagian dari diriku, atau teman-temanku. Tepat, jawab wanita itu. Karena dosa dan rasa bersalah adalah harga untuk setiap pintu keluar. Cermin di belakang Desi mulai menunjukkan kejadian-kejadian masa lalunya, ketika ia meninggalkan Maya sendirian, ketika ia memilih diam saat tahu bahwa rumah kos ini menyimpan kutukan. Pilih, siapa yang harus tinggal di sini menggantikanmu, bisik wanita itu. Desi menoleh ke cermin yang memperlihatkan Maya. Maya menatapnya dengan tatapan pasrah. Kalau aku harus tertinggal, aku rela. Tapi jangan sampai kutukan ini terus berlangsung, katanya lirih. Desi menolak. Tidak, kau harus bebas juga, Maya. Aku tak akan korbankan siapapun. Tiba-tiba semua cermin pecah bersamaan. Pecahan-pecahan kaca beterbangan di udara namun tidak menyentuh tubuh Desi. Dari serpihan-serpihan itu muncul pocong-pocong berkepala manusia. Mereka melayang, mengelilingi Desi sambil berputar. Lalu dari tengah ruangan muncul lingkaran api. Wanita tua itu masuk ke dalamnya, dan tubuhnya terbakar, berubah menjadi asap. Jiwa yang menolak memilih, akan dikorbankan pada penjaga lorong, gumamnya sebelum menghilang. Pocong-pocong itu mulai menyatu, membentuk satu makhluk besar dengan wajah yang terdiri dari wajah-wajah semua orang yang pernah tinggal di rumah kos itu. Makhluk itu bergerak lambat, mengarah ke Desi. Nafasnya dingin, dan setiap langkahnya membuat lantai berguncang. Desi mengambil potongan kaca dari cermin, dan menusukkan ke tangannya sendiri. Ia berteriak, "Kalau aku harus membayar dengan darahku, maka biarkan aku menjadi pintunya." Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Semua makhluk menghilang, cermin-cermin musnah. Desi terbangun, di depan rumah kos. Hujan sudah berhenti, tubuhnya lemas. Tapi ia masih hidup. Namun di sekelilingnya, semua rumah di kompleks itu kosong. Seolah-olah waktu berhenti, seolah tak ada yang pernah tinggal di sana. Ia berjalan keluar pagar. Tapi setiap langkahnya terdengar gema yang tak masuk akal, seolah rumah itu masih ingin menjangkau kakinya. Saat ia melihat ponselnya, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Ia mencoba menghubungi orang tuanya, tapi tidak ada sinyal. Ia menunduk. Di telapak tangannya masih ada bekas luka dari potongan kaca. Dari kejauhan, ia mendengar suara azan subuh. Suara itu seperti angin penyelamat yang membelah kegelapan. Ia berlari menuju jalan utama. Mobil-mobil mulai lewat. Dunia seakan kembali normal. Namun saat ia melihat pantulan dirinya di kaca mobil yang melintas, ia tertegun. Di belakang pantulan itu, ada Maya. Tersenyum, tapi matanya kosong. Desi menatap pantulan itu lama. Ia menyadari satu hal, dirinya memang telah keluar, tapi sebagian dari jiwanya tertinggal. Sejak saat itu, setiap malam jam 3 pagi, Desi bermimpi tentang lorong cermin. Dan dalam mimpinya, ia kembali berada di hadapan cermin. Kali ini, bukan Maya yang menunggu, tapi dirinya sendiri, dengan mata hitam dan senyum berdarah. Sudah waktunya bertukar tempat, bisik suara itu. Dan ketika ia terbangun di ranjang, cermin di kamar kos barunya telah retak. Tapi ia tidak pernah menaruhnya di sana. Lorong belum selesai, dan cermin selalu menunggu. Langit malam itu hitam pekat tanpa satu bintang pun tampak. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan rahasia dari dunia lain. Rumah kos tua itu kembali sunyi setelah kejadian cermin berdarah. Desi yang berhasil keluar dari lorong cermin belum sepenuhnya pulih. Ia memutuskan pindah kamar, ke sisi paling belakang rumah kos. Ia pikir dengan menjauh dari kamar lama, ia akan lebih tenang. Ia salah. Kamar barunya lebih gelap. Jendela menghadap halaman belakang rumah,
di mana terdapat tiang jemuran tua yang tak pernah dipakai. Hanya ada sehelai kain putih besar tergantung, terkibar setiap malam. Sejak pindah ke kamar itu, Desi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap pukul 3 pagi, ia selalu terbangun oleh suara kain berkibar, meskipun jendela tertutup dan tidak ada angin. Suara itu seperti desir kain kafan diseret di atas tanah. Kadang disertai bisikan halus memanggil namanya, Desi. Awalnya ia mencoba menepis. Ia berpikir itu hanya sisa trauma dari lorong cermin. Namun malam keempat, sesuatu terjadi yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ia bangun tengah malam dan melihat ke jendela. Jemuran kafan itu tidak hanya berkibar, tapi bergerak sendiri seperti ada tubuh tergantung di dalamnya. Ia menatap lekat. Kain itu seperti membentuk siluet tubuh manusia, terbungkus dari kepala hingga kaki, mengayun perlahan. Ketika ia menyalakan senter ponsel untuk melihat lebih jelas, kain itu langsung terdiam, lalu menjatuhkan sesuatu ke tanah. Sebuah ikat kepala merah berlumuran darah. Esok paginya, Desi memutuskan untuk mencari tahu. Ia bertanya pada penghuni kos lain, namun semua hanya menggeleng. Tak ada yang pernah melihat kain putih itu di jemuran. Bahkan beberapa mengaku halaman belakang itu sudah tidak digunakan sejak 2 tahun lalu. Ia mendatangi Bu Lela, ibu kos yang sudah lanjut usia. Tidak ada jemuran di belakang, Nak. Tiangnya sudah roboh tahun lalu. Kalau kamu lihat kain putih, jangan didekati, kata Bu Lela dengan tatapan serius. Kata-kata itu membuat Desi semakin penasaran. Malamnya, ia menunggu tepat pukul 3 pagi. Ia duduk di depan jendela, dengan kamera siap di tangan. Ketika waktu menunjukkan pukul 2.59, ia mendengar suara itu. Desiran yang kini lebih keras, disertai suara seperti nafas berat. Jemuran kafan itu kembali bergerak. Namun malam ini berbeda. Kain putih itu terangkat dan turun perlahan. Seolah ada yang turun dari jemuran itu. Sosok pocong tinggi dengan kain kafan panjang menyentuh tanah muncul dari balik kain. Ia berdiri menghadap jendela Desi, walau tak memiliki wajah. Hanya rongga hitam tempat matanya seharusnya berada. Desi terpaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Pocong itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arahnya. Kaca jendela mulai berembun, dan di permukaannya muncul tulisan kabur, ganti gantungan. Satu harus menggantung. Listrik mati. Suasana berubah hitam total. Desi berteriak, tapi suaranya seolah tercekik. Ia meraba-raba mencari ponsel, namun tak bisa menemukannya. Saat ia mencoba menyalakan lilin dari rak bawah, ia mendengar suara berat dari arah belakang, sudah waktunya kau menggantung. Ia berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi tali jemuran putih kini tergantung di dalam kamarnya, menjuntai dari langit-langit. Ia mencoba keluar dari kamar, tapi pintu tak bisa dibuka. Ia menendang, memukul, tapi suara gemuruh memenuhi kamar seolah dunia berguncang. Tali itu mulai bergerak sendiri, menjerat lehernya. Desi melawan, merobek tali, tapi tali itu hidup. Seperti ular, ia melilit pergelangan tangannya, menariknya ke atas. Dari jendela, terlihat 7 pocong berdiri berjejer mengelilingi jemuran asli. Semua diam, menatap jendela kamarnya. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Desi terjatuh ke lantai luar kamar. Nafasnya memburu, matanya merah. Ia merangkak ke kamar Maya yang dulu, tempat terakhir Maya terlihat sebelum menghilang. Ia yakin semua ini terhubung. Kamar itu kosong, tapi saat ia membuka lemari, ia menemukan sesuatu, potongan kain kafan dengan tulisan nama-nama korban yang pernah menghuni rumah kos ini. Salah satunya, namanya sendiri. Di balik potongan kain, tersembunyi foto lama. Foto berisi 7 orang perempuan, salah satunya Bu Lela, dalam usia yang jauh lebih muda. Di belakang foto tertulis, 7 pengganti, 7 pengikat. Setiap tahun 1 harus tergantung. Desi menggigil. Ia sadar, rumah kos ini bukan tempat tinggal biasa. Ini tempat pengorbanan. Ia kembali ke kamarnya, dan mendapati tali jemuran sudah tidak ada. Namun di tempatnya, ada pocong yang duduk tenang di sudut,
dengan kepala sedikit miring. Pocong itu tidak bergerak, tapi dari tubuhnya mengalir air hitam ke lantai. Aroma anyir menyebar. Desi menatap sosok itu, lalu mencoba membacakan ayat-ayat doa yang dia hafal. Namun suara dari dalam pocong membalas doa itu dengan tawa parau. Kau bisa membaca 1000 ayat, tapi tak bisa membatalkan takdir. Tiba-tiba semua lampu menyala. Kamarnya kembali terang. Pocong itu hilang, dan jam menunjukkan pukul 4 pagi. Namun Desi tahu ini bukan akhir. Karena sejak malam itu, setiap jam 3 pagi, tali jemuran itu muncul kembali di kamar yang berbeda. Satu persatu penghuni rumah kos mulai mengeluh hal aneh. Mimpi digantung, tangan berlumur darah saat bangun tidur, dan kain putih di kamar yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Desi mencoba merekam seluruh kejadian dengan kamera tersembunyi. Namun ketika ia memutar hasil rekaman, tak ada apapun. Hanya dirinya tidur pulas, padahal ia ingat mengalami teror malam itu. Ia pergi ke masjid dekat rumah kos, meminta air ruqyah dari ustaz setempat. Namun ketika air itu dibawa masuk ke rumah kos, ia langsung mendidih sendiri. Semua benda yang berhubungan dengan perlindungan agama ditolak oleh rumah itu. Seolah entitas yang mendiami tempat itu bukan makhluk biasa. Desi menduga, 7 perempuan dalam foto masa lalu telah membuat perjanjian kegelapan. Perjanjian itu butuh tumbal tiap tahun agar kekayaan dan usia mereka bertambah. Dan jemuran kafan adalah simbol pengorbanan itu. Satu nama setiap tahun harus tergantung, sebagai gantungan baru di antara pocong lainnya. Saat Desi berusaha keluar dari rumah kos, gerbang terkunci dari luar. Tetangga mengaku tak pernah melihat Desi keluar rumah selama seminggu. Ia melihat dirinya di kaca, dengan mata merah dan bayangan berbeda. Seolah jiwanya telah digantikan secara perlahan. Dalam mimpi malamnya, Desi kini melihat dirinya menggantung di jemuran kafan. Sementara 7 pocong tersenyum, seperti puas. Ia berteriak dalam tidur, namun tak bisa bangun. Ketika akhirnya ia terjaga, ia mendapati tali melingkar di leher, bekas merah membekas. Malam-malam berikutnya, ia tak lagi tidur. Ia menunggu jam 3 pagi dengan waspada. Tapi makin ditunggu, jemuran kafan justru semakin dekat, masuk ke dalam rumah. Dan suatu malam, ia mendapati bahwa tali itu sudah menggantung tepat di atas tempat tidurnya. Basah, berbau, dan bergerak sendiri. Desi menulis surat terakhir, dengan darah di dinding, jangan gantung apapun di sini. Jangan tinggal di rumah ini. Jangan percaya pada Bu Lela. Dan saat matahari terbit, kamar Desi kosong. Tapi jemuran kafan kini bertambah 1 gantungan baru. Tak ada yang tahu siapa yang tergantung semalam. Langit malam di atas rumah kos itu seperti mengerut, awan hitam menggulung perlahan. Hujan belum turun, tapi udara terasa lembab dan berat, seolah alam tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Desi berdiri di tengah ruang tengah rumah kos yang kini penuh debu dan sarang laba-laba. Semua kamar sudah kosong, penghuni lainnya telah pergi, atau menghilang. Ia kini sendiri, menatap pintu belakang yang dulu terkunci rapat. Tapi malam ini, pintu itu terbuka sedikit, menganga seperti mulut menanti mangsa. Tak ada angin, tapi daun pintu berderit pelan. Dari baliknya, lorong gelap terbentang panjang, tak pernah ia lihat sebelumnya. Seperti dimensi lain yang baru muncul setelah cukup nyawa ditelan. Desi menggenggam sebuah botol kecil berisi air doa dari ustaz, satu-satunya benda yang masih membuatnya merasa aman. Ia tahu, kalau ingin mengakhiri kutukan ini, ia harus masuk ke lorong itu. Setiap langkahnya menimbulkan gema. Lantai lorong terbuat dari batu tua yang lembab dan licin. Cahaya redup dari lampu ponsel menerangi dinding yang penuh goresan seperti bekas kuku. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Di ujung cahaya, ia melihat satu pocong berdiri. Diam, menunduk, tak bergerak. Tapi ia tahu, itu bukan patung. Dengan napas terengah, Desi melangkah melewati sosok itu. Pocong itu tak bereaksi, tapi begitu ia melewati, tiba-tiba pocong itu mengikuti dari belakang, perlahan, sangat perlahan.
Lorong itu terus bercabang. Setiap belokan membawa Desi ke lorong baru, dan di setiap lorong, berdiri lebih banyak pocong. 3, 7, 12, semua menatap diam, menunduk. Ia mulai menangis dalam diam. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya masih kuat. Di ujung lorong, tampak pintu kayu tua dengan lambang kuno terukir di permukaannya. Ia membuka pintu itu. Di dalamnya, ruang ritual. Penuh lilin hitam yang menyala sendiri, kain kafan tergantung dari langit-langit seperti tirai kematian. Di tengah ruangan, sebuah altar batu berdiri. Di atasnya, foto-foto mantan penghuni kos, semuanya sudah mati atau hilang. Nama-nama mereka terukir dengan darah kering. Di antara foto-foto itu, ada wajah Desi. Tapi bukan foto biasa, itu foto dirinya sedang tidur, diambil dari atas tempat tidur, tanpa ia pernah sadari. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara tawa kecil. Seorang wanita tua muncul dari balik tirai kafan. Bu Lela, namun wajahnya kini bukan lagi manusia. Kulitnya keriput parah, matanya merah, dan lidahnya menjulur panjang hingga ke dada. Akhirnya kau sampai juga, Desi. Desi mundur, gemetar, tapi Bu Lela berjalan perlahan ke arahnya. Dari tubuh wanita tua itu, pocong-pocong mulai bermunculan, keluar dari tanah, dinding, dan langit-langit. Mereka mengepung Desi, melingkar seperti pagar kematian. Tapi Desi menggenggam botol air doa dan menyiramkannya ke altar batu. Jeritan keras menggema di seluruh lorong. Lilin mati satu persatu. Kain kafan menggeliat seperti cacing raksasa, dan Bu Lela melolong kesakitan. Tubuh Bu Lela terbakar dari dalam, dagingnya mengelupas, dan dari mulutnya keluar suara tawa banyak orang, campuran tangis dan kutukan. Desi lari dari ruangan itu, tapi lorong telah berubah. Kini, lorong itu tak lagi menuju ke rumah kos. Ia masuk ke dunia lain. Dunia yang dikuasai oleh para pocong. Ia berlari menyusuri lorong tak berujung. Setiap sisi dinding kini hidup, menampilkan wajah-wajah mendiang penghuni lama yang menjerit meminta tolong. Salah satu dari wajah itu adalah Maya. Tolong, jangan biarkan mereka menggantung lagi, hancurkan tiangnya. Desi menyadari, kunci semua ini bukan pada Bu Lela, tapi pada tiang jemuran kafan yang ada di halaman belakang rumah kos. Ia harus kembali, tapi dunia di sekitarnya mulai runtuh. Tanah berguncang, lorong retak, dan para pocong mulai berlari mengejarnya. Ia menjerit dan melempar botol doa ke arah para pocong. Air menyebar seperti kabut suci, membakar sebagian dari mereka, membuka jalan pulang. Ia berlari sekuat tenaga, kembali ke pintu kayu. Tapi kini pintu itu dijaga oleh satu pocong berbeda, bermata merah, bertaring, dan tinggi seperti manusia raksasa. Pocong itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya terdengar suara semua orang yang pernah mati di rumah kos itu. Jeritannya menusuk kepala Desi. Ia menutup telinga, lalu mengucap doa sekuat tenaga, menabrak tubuh pocong itu dengan seluruh tenaga dan keyakinan. Tubuh pocong raksasa itu pecah seperti debu. Desi melesat melewati pintu, dan tiba-tiba ia kembali berada di dalam rumah kos, di ruang tengah, di depan pintu belakang. Tapi kini di tangannya, ada api biru kecil. Api yang tak menyakiti. Sebuah berkah dari roh-roh yang ia bebaskan. Ia berlari ke halaman belakang, menatap tiang jemuran kafan yang masih berdiri. Angin mulai berhembus, dan 7 kain kafan mulai bergerak sendiri. Pocong-pocong mulai muncul dari tiap rumah di sekitar. Tapi Desi tak gentar. Ia menyalakan api biru itu dan menaruhnya di dasar tiang jemuran. Tiang itu terbakar, api biru menjalar ke kain kafan. Teriakan dari alam lain menggema keras. 7 pocong terangkat ke udara, berputar dalam pusaran angin. Satu persatu, pocong itu meledak menjadi abu putih. Rumah kos berguncang hebat, atap runtuh, kaca jendela pecah, dan udara menjadi sangat dingin. Desi terdorong ke tanah, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, rumah kos itu terasa ringan. Tak ada suara, tak ada bisikan, hanya keheningan damai. Ia berdiri perlahan, lantai di bawahnya retak,
dan dari celahnya muncul cahaya putih. Cahaya itu perlahan menyebar ke seluruh rumah. Dari balik pohon besar di halaman, muncul Maya, bukan sebagai hantu, tapi sebagai roh damai. "Kau telah menyelamatkan kami, Desi." Desi meneteskan air mata. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus menceritakan semua ini, agar rumah kos itu tidak kembali dihuni. Esok paginya, polisi datang karena laporan warga tentang ledakan. Mereka hanya menemukan puing rumah tua dan satu gadis duduk di antara reruntuhan. Desi dibawa ke rumah sakit. Ia tak berkata apa-apa, tapi di genggamannya, ia masih memegang sisa kain kafan yang belum hangus, dengan tulisan, episode 100 tamat sementara. Di malam yang sama, jauh dari kota, seorang makelar properti tua membaca file rumah kos itu. Ia tersenyum sinis, lalu berkata, "Sudah saatnya dibuka kembali." 7 hari kemudian, papan bertuliskan, "Rumah kos dikontrakan," terpampang di depan rumah yang telah direnovasi. Tapi tak ada yang tahu, bahwa di balik dinding baru, jemuran kafan masih ada. Menunggu kain berikutnya, dan pada malam pertama penghuni baru pindah, kain putih itu kembali berkibar. Dengan bisikan halus yang akrab, "Satu sudah bebas, tapi kutukan belum selesai." Di ruang bawah tanah yang tertutup, altar batu muncul kembali, tak pernah benar-benar hancur. Pocong-pocong baru mulai muncul dari retakan tanah, matanya kosong, tubuhnya segar, seolah baru dikafani. Desi, yang masih dirawat, merasakan panas aneh di dadanya. Ia membuka baju, melihat luka merah membentuk simbol jemuran. Ia menjerit. Kamera pengawas rumah sakit merekam semuanya. Tapi ketika staf datang, Desi sudah tak ada. Dan di salah satu jemuran rumah kos yang kosong, sebuah kain kafan baru terpasang. Masih basah, masih hangat.